pada tanggal 31 Januari tahun 1986, ada satu negara kecil di tengah Samudra Pasifik dengan luas wilayah 21 km persegi dinyatakan merdeka menjadi Republik Nauru. Wow. Mereka punya satu tambang yang luar biasa dengan pendapatan per kapita di atas rata-rata daripada negara terkaya pada saat itu, mengalahkan Amerika, Inggris, Australia, dan negara-negara lain. Mereka sangat-sangat kaya dan hidup berlimpah-limpah. Sampai pemerintah tidak kasih kena pajak terhadap pajak kendaraan, pajak rumah, atau pajak-pajak apa-apa. Semua bebas, semua merdeka, semua freedom. Nah, kejayaan ini berlangsung antara tahun 70-an hingga 80-an. Memasuki tahun 90-an, apa yang terjadi? Tambang itu habis. Dan mereka tidak punya kemampuan atau tidak punya skill atau tidak punya keahlian di dalam bidang ekonomi. Mereka tidak punya aset atau tidak punya simpanan modal atau apapun. Selama mereka jaya, mereka gunakan pendapatan mereka untuk belanja di negara-negara maju seperti Australia, Singapura, dan negara-negara lain. Hari ini tahun 2026 hari ini, mereka hidup dalam kemiskinan. Dan kemiskinan itu sangat panjang, sudah sekitar 20-30 tahun sejak hari ini. Makanan dan minuman hari ini 90% dikirim dari luar negara Nauru. Dan itu makanan dalam bentuk makanan kaleng, bukan makanan asli seperti yang kita bisa makan hari ini, seperti sayur-sayur hijau, sayur-sayur alamiah, tidak pakai pupuk. Dan dari kisah Nauru ini, teman-temanku yang ada di atas tanah Papua, kita bisa belajar karena ingat, karena pola hidup kita hampir mendekati teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Nauru. Satu, yaitu hidup foya-foya, hidup poros, pemborosan yang luar biasa. Dari pejabat sampai masyarakat punya pola hidup yang sama. Hari ini ada uang 1 miliar, hari ini juga 1 miliar itu bisa habis. Itulah orang Papua. Maka itu dari kisah Nauru ini kita bisa belajar bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana pengelolaan waktu, bagaimana kita meninvestasikan kekayaan kita, tanah kita untuk masa depan kita maupun anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan. Ini kehidupan ini harus kita jalani dengan serius. Ingat, kekayaan alam Papua suatu saat pasti akan habis. Tetapi aset, yaitu intelektual kita, pengetahuan kita, atau tanah-tanah yang kita miliki, itu tidak akan pernah habis. Jika kita kelola, jika kita atur dengan bijaksana dan mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa. Mari, negara Nauru ini sudah menjadi pelajaran yang baik buat kita. Untuk negara Nauru, dia punya biografi atau apa secara lengkap, kita bisa belajar. Dan mungkin negara-negara lain bisa menjadi contoh, atau wilayah-wilayah lain yang ada di Papua atau di seluruh Indonesia bisa menjadi pelajaran untuk kita sama-sama benahi diri kita. Tuhan berkati.